Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru masih tentang amil nawasikh yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu saya ulas kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya ini, bagaimana yang kita ketahui bersama, adalah termasuk amil nawasikh, amil yang menghapus keadaan mubtada dan khobar. Dimana pengamalannya karena wa akhwatuha yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim atau mubtada pada awalnya dan dijadikan sebagai isimnya, dan merofakkan khobar menjadi khobarnya. Seperti contoh, kana Zaidun qa'iman. Aslinya Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Kemasukan kana menjadi kana Zaidun qa'iman. Begitu juga pengamalan saudara-saudaranya kana. Jadi kana beramal merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jawab ya. Tengah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Ini juga masih termasuk amil nawasikh. Inna dan saudara-saudaranya. Apa sih pengamalannya kan inna dan saudara-saudara ini? Jadi pengamalan inna dan saudara-saudaranya, dia beramal kebalikan daripada amalan kana. Kalau kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, inna dan saudara-saudaranya sebaliknya, menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Baik, langsung saja kita baca pada kaidah yang ke-21. Seperti biasa, teman-teman salin makna kaidah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah Al-Wahidah wal-Ishrun. Kaidah yang ke-21. Inna wa anna dan anna, wa ka'anna dan ka'anna, walakinna dan lakinna, walaita dan laita, wala'alla dan la'alla, tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Masuk pada mubtada dan khabar. Jadi inna punya 5 saudara, yaitu anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Ini saudara-saudaranya inna. Kesemuanya masuk pada mubtada dan khobar. Apa amalannya? Fatansibul mubtada. Maka dia menasabkan mubtada, wa yusamma ismaha, dan disebut sebagai isimnya, wa tarfa'ul khobar, dan merfa'kan khobar, wa yusamma khobaroha, dan disebut dengan khobarnya, dan disebut dengan khobarnya. Jadi di sini jelas bahwa pertama, amil nawasikh inna ini punya 5 saudara, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla, dan dia beramal seperti atau beramal kebalikan amalan kana. Itu yang kalau kemarin merofakkan mubtada, di sini menasabkan mubtada. Kalau kemarin menasabkan khobar, sekarang inna dan saudara-saudaranya merofakkan khobar. Jadi secara sederhananya yang perlu diingat teman-teman, inna ini punya amalan
yang berlawanan dengan amalan kana, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Saya ulang lagi, inna dan saudara-saudaranya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Lah masing-masing dari inna dan saudara-saudaranya itu mempunyai faedah atau mempunyai makna masing-masing, mempunyai makna yang berbeda, mempunyai fungsi dan pengertian yang berbeda. Baik, langsung saja mungkin perlu dicatat teman-teman, sekaligus langsung kita praktekkan pada contoh berikut dalam kitab. Yang pertama, nomor 1 diperhatikan al-jamalu soburun. Al-jamalu soburun. Unta itu sangat sabar. Kita tahu sendiri unta kan sabar. Disuruh ngangkut apa aja sama yang punya, dia mau, nggak pernah nolak, kan begitu. Al-jamalu soburun. Unta itu sabar. Kalau kemasukan inna, apa yang terjadi? Apakah pemahamannya berubah? Berubah. Karena inna ini memiliki arti taukid. Inna mengandung arti taukid. Perlu dicatat. Faidah inna yaitu taukid, yaitu menguatkan. Atau sederhananya kalau diterjemahkan innal jamala subur. Sesungguhnya, nah ini kan menguatkan pernyataan. Sesungguhnya unta itu penyabar. Bisa dipaham? Jadi inna faedahnya adalah di taukid, untuk menguatkan pernyataan. Nah, ini dicatat. Kemudian contoh yang ketiga, ya ini saudaranya inna, yaitu anna. Al-imtihanu qaribun. Ujian itu dekat, atau akan ujian. Ujian itu akan datang. Sebelahnya dilihat alim tu annal imtihana qaribun. Jadi inna dan anna mempunyai faedah yang sama, yaitu litaukid, sama-sama memiliki arti sesungguhnya, sama-sama berfaedah menguatkan suatu pertanyaan. Jadi artinya kalau kemasukan anna, alim tu annal imtihana qaribun, saya mengetahui bahwa waktu ujian akan datang. Waktu ujian akan datang. Saya mengetahui bahwasannya sesungguhnya waktu ujian akan datang. Bedanya apa inna sama anna? Di antara perbedaannya, kalau inna itu jatuh di awal kalam. Tapi kalau anna itu jatuh di pertengahan atau yang lain. Atau yang penting tidak jatuh di awal kalimat, itu menggunakan anna. Kalau di awal pernyataan menggunakan inna. Begitu. Nah, selanjutnya yang kelima, contoh yang kelima dilihat itu menggunakan saudaranya ka inna, ka anna. Ya ka inna faedahnya itu litashbih, dicatat. Ka anna faedah ka anna adalah litashbih, untuk menyerupakan. Ka anna litashbih, untuk menyerupakan. Contohnya misalkan al-kitabu ustadzun. Kitab itu guru. Kitab itu guru. Kalau kemasukan ke anna jadinya seolah-olah kitab itu guru. Seakan-akan kitab itu guru, sama-sama mengajarkan. Nah, kalau ada tapi tidak dijadikan pegangan, kita cukup belajar tanpa harus ada guru. Maksudnya di sini kitab juga mengandung suatu pengetahuan yang kita baca, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan melalui guru. Tapi tentu di sini ada perbedaan yang tidak sama, dalam arti kita cukup dengan membaca tanpa punya guru, karena bisa jadi hal tersebut memberikan pemahaman yang salah kalau tidak ada gurunya, tanpa ada bimbingan guru dengan membaca sendiri. Tapi yang terpenting ka'anna di sini memiliki arti litashbih, yaitu menyerupakan. Selanjutnya yang ketujuh, lakinna. Ini lakinna, contoh yang ketujuh, al-atsatsu qadimun. Perabot rumah atau perlengkapan rumah itu kuno. Qadimun itu kuno atau lama.
Lakinna memiliki makna atau berfaedah lil istidrok. Dicatat, lakinna yufidu al istidrok, memiliki faedah lil istidrok. Apa maksudnya lil istidrok? Lil istidrok itu menetapkan pernyataan setelah lakinna dan menganulir pernyataan sebelum lakinna. Seperti contoh nomor 7, al-baitu jadidun, rumah itu baru. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Orang kalau mendengarkan pernyataan ini, dia akan memahami kalau rumah baru, ya berarti di dalamnya semua yang berhubungan dengan rumah itu baru juga. Lah, untuk membenarkan atau menganulir pemahaman yang salah, maka didatangkan lakinna, yaitu lil istidrok. Artinya apa? Lakinnal athasa qadimun. Akan tetapi perabotan rumah tersebut kuno atau lama, perabotannya lama, rumahnya yang baru. Nah, selanjutnya contoh yang ke-9 atau contoh yang ke-10. Contoh yang ke-10 aja. Jadi kalau diartikan tadi lakinna diartikan tetapi. Laita artinya tetapi. Contoh yang ke-10, al-qamaru tali'un. Al-qamaru tali'un. Bulan itu muncul. Bulan itu muncul. Atau bulan itu terlihat. Bulan itu terlihat. Nah, habis ini kita masukkan laita. Laita yufidu at-tamanni. Laita yufidu at-tamanni. Jadi laita itu memiliki arti harapan terhadap perkara yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Contohnya misalkan pernyataan ini disampaikan di waktu siang. Siang-siang saya bilang, laital qamara tali'un. Mudah-mudahan bulan muncul. Mungkin terjadi nggak? Mungkin saja. Tetapi jauh. Yang umumnya, kebiasaannya bulan yang muncul di waktu malam hari. Laital qamara tali'un. Nah, ini suatu harapan atas perkara yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi menggunakan laita. Nah, sementara la'alla ini litaraji, harapan terhadap sesuatu yang mungkin sekali terjadi. Contoh yang terakhir nomor 12, misalkan al-maridu naimun. Orang sakit itu tidur. Kemasukan la'alla jadinya semoga orang yang sakit, semoga pasien bisa tidur. Semoga pasien bisa tidur. Dan ini ya bukan sesuatu yang mustahil. Makanya ini disebut dengan taroji. Jadi secara pengertian bahasanya laita la'alla memiliki arti sama-sama mudah-mudahan atau semoga. Tapi laita untuk harapan yang jauh, sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Kalau la'alla harapan terhadap sesuatu yang mudah terjadi. Nah, ini inna dan saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan dari contoh nomor 1 sampai 12, itu semuanya beramal sebaliknya daripada kana. Contoh nomor 1 aja kita perhatikan, innal jamal soburun. Mana isimnya inna? Al-jamal. Dibaca apa? Dibaca nasab. Ditandai dengan harokat fathah. Nah, khobarnya dibaca rofa, yaitu soburun. Berbeda kalau kemasukan kana pada pertemuan yang lalu. Kalau kemasukan kana, jadinya bukan innal jamalu soburun, tapi kanal jamalu soburon. Makanya saya sampaikan tadi, jadi kesimpulannya atau lebih mudahnya, inna wa akhwatuha beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau kana dan saudara-saudaranya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Saya kira ini pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesimpulannya, inna wa akhwatuha beramal sebaliknya atau kebalikan daripada amalan
kana dan saudara-saudaranya, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Dan selanjutnya inna juga punya beberapa saudara, yaitu anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Inna dan anna memiliki faedah litaukid, untuk menguatkan, artinya sesungguhnya. Kemudian lakinna lil istidrak, artinya tetapi. Kemudian ka'anna litasbih, untuk menyerupakan, artinya seolah-olah atau seperti. Kemudian laita dan la'alla memiliki arti harapan atau mudah-mudahan. Bedanya kalau laita untuk suatu harapan yang sulit dan tidak mungkin terjadi. Kalau laita, kalau la'alla itu harapan terhadap sesuatu yang mungkin saja terjadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Kalau memang tidak bisa, kalau memang butuh diulang, ya diulang kembali. Kalau butuh sesuatu yang perlu ditanyakan, saya harap teman-teman untuk bisa langsung bertanya kepada saya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.